Selamat pagi. Saya melihat wajah-wajah yang diberkati Tuhan pada pagi hari ini. Boleh nggak kalau misalkan ada saudara di sebelahnya, ada anaknya, boleh bilang hari ini hidup kita nggak akan lagi sama. Kalau yang sendirian boleh bilang ke dirinya sendiri, hidup kita nggak akan lagi sama. Yang setuju boleh katakan yes. Boleh suarakan sama-sama, haleluya. Yuk mari sama-sama berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Allah kita. Karena Tuhan sudah datang dalam kehidupan kami, dan kami percaya hidup kami gak lagi sama, hidup kami diubahkan. Di dalam nama Yesus Kristus, mari sama-sama nyatakan, Kaulah satu-satunya sumber dari segalanya. Amin ya Tuhan. Kau kebenaran yang selalu ku pegang, Kau keyakinanku untuk bersinar terang. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Sebab kami tahu sungguh, ku tahu sungguh, anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Sorakan, haleluya. Mari sama-sama katakan, Kaulah satu-satunya, Kau sumber dari segalanya, sumber dari segalanya. Amen, amen. Kau kebenaran yang selalu pegang, Kau keyakinanku untuk bersinar terang. Yesus Tuhanku yang berkuasa atas. Mari sama-sama deklarasikan, yes Lord. Sebab kami tahu, ku tahu sungguh, anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Kami tahu Tuhan, ku tahu sungguh, anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Yang setuju boleh katakan yes. Haleluya. Sekali lagi boleh sama-sama sorakan haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pada pagi hari ini Tuhan kami datang padamu, kami bawa hidup kami ya Tuhan, kami bawa hati dan juga penyembahan kami semuanya bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau bawa kami ya Tuhan masuki 2020 dengan begitu banyak kejadian yang dahsyat. Tuhan kami tahu 2020 adalah tahun di mana kami harus jadi semakin serupa dengan Kristus. Karena gak ada cara lain ya Tuhan. Tuhan, di tahun dimensi yang baru ini ya Tuhan, kami mau diubah semakin hari semakin serupa dengan gambar-Mu ya Tuhan. Masuk dalam kemuliaan yang lebih besar. Yes Lord. Kami rendahkan hati kami datang padamu ya Tuhan. Yuk mari Bapak Ibu Saudara kita datang kepada Tuhan. Bawa penyembahan kita, angkat suaramu, ucapkan syukur, katakan terima kasih, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur padamu. Oh haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Oh,
dan menyembah-Mu Tuhan, dan memuji-Mu Tuhan. Kami bawa hidup kami sebagai persembahan yang kudus, yang berkenan dan tak bercela. Mari Bapak Ibu yang sudah dibaptis Roh Kudus, sembah Dia dalam roh. Biarlah handang. Saudara yang belum dibaptis Roh Kudus, jangan diam. Yuk naikkan syukur kita pada Tuhan. Say thank you Jesus. Oh, thank you Lord. Biarlah handang. Biarlah siaramu. Biar Bapak Ibu sendiri sembah Tuhan, angkat suaramu. Bawa kami masuk lebih dalam lagi Tuhan. Kami gak cukup hanya semata kaki, kami gak cukup hanya sepinggang. Kami mau tenggelam dalam hadirat-Mu Tuhan. Rabaya ralabo, rabara rabaya 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 rabaya. Oh Bapa Kau setia, takkan meninggalkan, karena ku percaya Engkau milikku dan ku milik-Mu. Tinggikan nama-Mu, karena ku tahu Engkau dalam-Ku dan ku dalam-Mu. Ubah hatiku seperti hati-Mu, setulus salib-Mu, kasih-Mu Tuhan. Dan biar matamu seperti mata-Mu, pancarkan kasih-Mu. Ku mau jadi seperti-Mu. Kami mau seperti-Mu ya Tuhan.
Kami mau seperti-Mu ya Tuhan. Bapa, Kau setia, takkan meninggalkan, karena ku percaya Engkau milikku dan ku milik-Mu. Kerinduanku, tinggikan nama-Mu, karena ku tahu Engkau dalamku dan ku dalam-Mu. Ubah hatiku seperti hati-Mu, setulus salib-Mu, kasih-Mu Tuhan. Biar mataku seperti mata-Mu, pancarkan kasih-Mu. Ku mau jadi, ubah hatiku Tuhan, ubah hatiku seperti hati, setulus salib-Mu, kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu Tuhan. Biar mataku, oh, seperti mata-Mu, memancarkan kasih-Mu. Oh ya Tuhan, ku mau jadi seperti-Mu, ubah hatiku seputih hati-Mu, setulus salib-Mu, kasih-Mu Tuhan. Dan biar mataku ya Tuhan seperti mata, memancarkan kasih-Mu. Kami mau jadi, mari sambil angkat tanganmu Bapak Ibu Saudara, arahkan wajahmu dan bilang sama Tuhan, ubah hati kami ya Tuhan, ubah hati kami ya Tuhan, ubah cara kami berpikir Tuhan, ubah perasaan kami ya Tuhan. Kami mau merasakan seperti yang Yesus rasakan, kami mau mengerti seperti Yesus mengerti. Oh, ya Rabaya Siandara Labo, kami mau jadi seperti-Mu ya Tuhan. Beri kami hati seperti hati-Mu ya Tuhan. Beri kami pengertian seperti pengertian-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, ya Tuhan. Biar mata kami seperti mata-Mu, memandang seperti Yesus memandang. Oh,
seputih hatimu, setulus salibmu, kasihmu Tuhan. Biar mataku seperti matamu, pancarkan kasih-Mu. Ku mau jadi, ubah hati kami Tuhan, ubah hatiku seputih hatimu, setulus salibmu, kasih-Mu Tuhan. Dan biar mataku, ya Tuhan, memancarkan kasih-Mu. Mari sama-sama nyatakan, ku mau jadi seperti-Mu. Ku mau jadi seperti-Mu Tuhan, ku mau jadi seperti-Mu. Ku mau jadi seperti-Mu, ku mau jadi seperti-Mu. Jadi seperti-Mu Tuhan. Hiaralah bayas kata Bapa. Jadi seperti-Mu Tuhan, semakin serupa dengan gambar-Mu dalam kemuliaan yang lebih besar lagi Tuhan. Oh yes Lord, yes Lord. Karena labaya sana, Surabaya labaya so tiaramo. Jadi seperti-Mu Tuhan, kerinduan kami Tuhan, kami menjadi seperti Engkau Tuhan, jadi semakin serupa dengan gambaran-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami anak-anak-Mu yang telah Engkau tebus Tuhan, Engkau yang telah memberikan anugerah. Hari terus ubah kami hari lepas hari, kuasakan kami Tuhan, umat-Mu Tuhan di JRC ini Tuhan. Biarlah Engkau yang dimuliakan dalam kehidupan kami, ubah kami Tuhan turut dengan kehendak. Di dalam nama Tuhan Yesus ada mengucap syukur. Haleluya, semua boleh katakan amin. Haleluya. Boleh tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Sebelumnya saya mau menyapa semuanya yang hadir pada hari ini. Shalom. Ya, puji Tuhan. Hari ini kita ada dalam ibadah kembali. Kita punya tema berubah dan berdampak. Setiap kita sudah diubahkan oleh Tuhan, kita yang sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan ubahkan kita jadi manusia-manusia yang baru. Tapi Tuhan juga mau kita terus ada dalam pertumbuhan iman kita, kasih kita, pengharapan kita sama Tuhan. Karakter kita bertumbuh menuju kepada keserupaan dengan Kristus. Bicara tentang perubahan, hari-hari ini kita ngalami begitu banyak perubahan. Betul ya? Ya, kita ngalamin satu gaya hidup yang berubah juga. Dipaksa oleh keadaan gitu ya. Kemana-mana kita
biasa bebas gitu ya, kita sekarang harus pakai masker ya di tempat-tempat umum gitu ya. Kalau kita nantinya juga ibadah onsite, kita harus memakai masker juga gitu ya. Dan kita punya kebiasaan baru, lebih sering cuci tangan sekarang. Tangan kita lebih bersih dari biasanya gitu ya. Ini sesuatu yang harus kita ikuti perubahan ini. Kalau enggak, kita akan ada dalam keadaan yang tidak baik ya. Kita akan rentan dengan yang namanya virus COVID-19 ini. Tetapi perubahan seberapa buruk pun keadaan yang menuntut kita, itu membawa kita kepada sesuatu hal yang jauh lebih baik. Ya, kita naik level. Ya, anak-anak sekolah ketika ada perubahan di hari-harinya, dia harus ngalamin ujian. Ya, mereka ngalamin sesuatu yang kayaknya nggak baik. Mereka harus belajar lebih tekun dari biasanya, mereka harus konsentrasi lebih penuh gitu ya. Tapi itu membawa kepada satu perubahan, nanti mereka bisa naik level lebih tinggi lagi. Demikian juga dengan kita ya, segala sesuatu berubah dengan cepat ya. Seorang yang namanya Heraklitus, filsuf dari Yunani, bilang begini, tidak ada sesuatu pun yang berada tetap, segala sesuatu bergerak secara terus-menerus, perubahan terjadi dengan tiada hentinya. Segala sesuatu bergerak dan berubah, tidak ada yang tinggal tetap, tidak ada yang pasti adalah hanyalah perubahan itu sendiri. Ya, siapa yang menyangka bahwa gedung gereja harus tutup, ya, kita tidak bisa beribadah onsite, tetapi kita harus membiasakan diri dengan yang namanya ibadah online. Bahkan kita mulai ya dalam 2 minggu ini kita pakai Zoom dari ibadah IBJRC. Ya, kita bisa tetap bertatap muka, kita bisa tetap saling bertemu walaupun kita tidak ada di dalam satu ruangan yang sama, tidak ada di dalam satu tempat yang sama. Bayangkan kita nggak mau ngikuti perubahan, kita nggak mau mengembangkan diri sendiri untuk kita ikut dalam ibadah-ibadah online yang ada. Bayangkan dengan keadaan iman kita, ya hati kita, mungkin kegentaran yang menguasai kita. Tapi ketika kita ikutin ibadah-ibadah online yang ada, kita makin dikuatkan di dalam Tuhan. Amin. Haleluya. Nah, artinya tidak mungkin kita berada dalam posisi dan keberadaan yang tanpa perubahan, yang beku gitu ya. Ya, Nokia pernah menyepelekan yang namanya smartphone ya, yang namanya Android ya. Tapi kita tahu ketika Nokia nggak mau berubah dengan apa yang menjadi yang menurut dia kelebihannya di masa lalu, tapi dia nggak mau mengimprove dirinya, dia ngalamin kekalahan ya. Hari-hari ini jarang sekali kita temukan orang masih pakai Nokia gitu ya. Mungkin masih ada yang level-level yang high-nya, tapi dulu itu adalah handphone sejuta umat. Setiap kita pasti pegang itu. Tapi hari ini kita susah sekali menemukan itu. Jangan sampai gereja juga ngalamin kepunahan karena kita nggak mau berubah. Jangan sampai juga orang Kristen walaupun udah diselamatkan jadi anak Tuhan, ya akhirnya kandas imannya, akhirnya nggak bisa bertumbuh, akhirnya nggak bisa survive dalam dunia ini. Ya, John Maxwell pernah bicara seperti ini, ubahlah diri Anda, maka dunia pun akan berubah. Ya, berapa banyak kita rindu keluarga kita dimenangkan, buat Tuhan Yesus boleh lambaikan tangan, haleluya. Berapa banyak kita rindu, ya, generasi muda dimenangkan, berubah menjadi generasi yang cinta mati-matian akan Tuhan, boleh lambaikan tangan. Yang rindu melihat perubahan demi perubahan, ya itu dimulai dengan diri kita sendiri yang berubah. Ya, kalau kita rindu suami kita diubahkan sama Tuhan, ayo Tuhan, aku mau berubah. Tuhan, aku mau diubahkan lebih lagi hari lepas hari. Ya, ketika kita punya kerinduan, oh seluruh dunia harus berubah. Ya, kita rindu Indonesia ngalamin kemuliaan Tuhan. Ayo dimulai dari diri kita terlebih dahulu. Gereja mau berubah, keluarga mau diubahkan, mulai dari diri sendiri. Kita mau baca di Roma 12. Roma 12 ayat 1 sampai 2. Haleluya. Oke, saya minta Pak Beni bisa ya membacakan buat kita 2 ayat ini. Roma 12 ayat 1 sampai 2. Karena itu saudara-saudara, demi kemuliaan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup,
yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Amin. Terima kasih, Beni. Haleluya. Ya, tadi ayatnya mengatakan, karena itu saudara-saudara demi kemurahan Allah, ya, ini Paulus mengingatkan kita, anugerah Allah yang sudah menyelamatkan kita, demi kemurahan Allah, demi anugerah Tuhan, demi kebaikan Tuhan, keselamatan yang sudah Tuhan Yesus berikan kepada kita, yang mengubahkan kita jadi anak-anak Tuhan. Tadi kita orang-orang berdosa, tetapi Tuhan Yesus angkat kita, tebus kita, jadikan kita anak-anaknya. Nah, ada nasihat dari Paulus, artinya ini sesuatu yang sangat penting untuk kita perhatikan. Ya, bahwa anak Tuhan punya standar hidup, punya standar moral, punya sesuatu yang harus dicapai. Tadi worship leader mengatakan kita mau diubah jadi semakin serupa dengan Tuhan Yesus, gitu ya. Supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Ya, Yesus sudah mempersembahkan hidupnya buat kita, dia mati, dia bangkit buat kita, menyelamatkan kita. Sementara kita yang harusnya binasa, kita sekarang hidup di dalam Kristus. Tapi hidup kita ini harus menjadi persembahan buat Tuhan. Mempersembahkan tubuh, mempersembahkan hidup kita. Sebagai persembahan yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Artinya hidup kita ini harus berkenan. Bukan hidup yang asal-asalan, bukan cuma sekedar kita sudah diselamatkan, habis itu kita lakukan apa saja, terserah kita, semau kita, sekendak kita. No, ada sesuatu standar di mana kita harus hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, berkenan di hadapan Tuhan. Itu adalah ibadahmu yang sejati, itu adalah ibadah kita yang menyenangkan hati Tuhan, satu persembahan yang menyukakan Dia. Ya, satu kehidupan yang dihasilkan dari pribadi-pribadi yang hidupnya berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan mau kita bukan cuma jadi orang-orang yang lahir baru, tetapi kita berlaku sebagai anak-anak Tuhan yang sudah diselamatkan, berlaku sebagai orang-orang yang tahu cara hidupnya ini, cara hidup yang berkenan. Karena itu di ayat keduanya dikatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Ini bicara janganlah kita menjadi sama, ya. Kalau di bahasa Indonesia sehari-hari saya bacakan, janganlah ikuti norma-norma dunia ini, janganlah ikuti ya prinsip-prinsip dunia ini yang bertentangan dengan firman Tuhan, yang nggak sesuai dengan firman Tuhan, ya. Haleluya. Tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Ada 3 hal yang Tuhan mau dalam hidup kita. Pertama, Tuhan mau kehidupan kita semakin baik. Tuhan mau kehidupan kita jadi kehidupan yang berkenan. Bahkan tujuan kita adalah Tuhan mau kita semakin sempurna, yaitu semakin serupa dengan gambaran Tuhan Yesus. Ya, puji Tuhan, Yesus adalah Tuhan yang menjadi manusia sehingga kita bisa menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Kalau Yesus nggak pernah jadi manusia, kita tidak pernah punya teladan, kita tidak pernah punya figur yang kita bisa menjadi serupa seperti Tuhan kita, ya, dalam keberadaannya sebagai manusia. Haleluya. Di bahasa Indonesia sehari-hari saya ulangi ayat ini, janganlah ikuti norma-norma dunia ini, biarkan Allah membuat pribadimu menjadi baru supaya kalian berubah. Dengan demikian kalian sanggup mengetahui kemauan Allah, yaitu apa yang baik dan yang menyenangkan hatinya dan yang sempurna. Nah, perubahan hidup seperti apa yang Tuhan inginkan? Ya, ada 3 H di sini. Ya, 3 H, yaitu head, heart, sama hand. Coba boleh semuanya katakan sama-sama yuk. Head, pegang kepalanya. Head, kemudian heart, hati kita, kemudian hand, ya, tangan kita. Ada 3 H di situ. Nah, apa sih 3 H itu? Yuk kita mau perhatikan. Ya, yang pertama kita mau baca Filipi 4 ayat 8. Filipi 4 ayat 8, boleh Ibu Siti Fatima bacakan buat kita ya. Beginilah firman Tuhan, Filipi 4 ayat 8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar,
semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, supaya yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, dipikirkan semuanya itu. Ya, amin. Terima kasih Bu Siti Fatimah. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Ya, dimulai dari head, dari pikiran kita. Ya, penuhi pikiran kita dengan pikiran ilahi, pikiran Kristus, dengan firman Tuhan. Ya, bukan cuma kita punya good idea, tetapi biarlah kita punya God's idea. Ya, itulah yang menentukan jalan kehidupan kita. Saya bacakan di dalam bahasa Indonesia sehari-hari, akhirnya saudara-saudara, isilah pikiranmu dengan hal-hal yang bernilai, yang patut dipuji, yaitu hal-hal yang benar, yang terhormat, yang adil, murni, manis, dan baik. Ya, itu kita dapatin di mana Bapak Ibu Saudara? Dari firman Tuhan. Ayo isi semua hal yang disebut kebajikan, yang suci, manis, sedap didengar, itu adanya di dalam firman Tuhan, Alkitab kita. Semua kita punya Alkitab, amin. Ya, baik yang bentuknya buku maupun yang ada di gadget kita. Ya, semua orang Kristen punya Alkitab. Tapi pertanyaannya, kita baca nggak setiap hari? Memenuhi pikiran kita dengan firman Tuhan, dengan segala yang baik itu, atau dengan apa yang buruk yang ada di dalam dunia ini? Ya, kalau kita penuhi pikiran kita dengan segala sesuatu yang terjadi di dalam dunia ini, hari-hari ini, wah, kita akan jadi pribadi yang rapuh, jadi pribadi yang penuh ketakutan, dan hidup kita nggak akan berdampak. Sama aja tuh, orang Kristen sama aja tuh, anak Tuhan gitu ya, katanya anak Tuhan, tapi tetap aja kalau ada masalah, ketakutan, ada masalah, gentar, ada masalah, udah kelabakan cari berbagai cara yang bahkan sama dengan dunia ini. Ya, perubahan dimulai dari pikiran. Ya, dari pikiran lah menentukan tindakan kita. Ya, pikiran adalah pusat kemauan untuk berbuat dan bertindak. Jadi dari pikiran akan mempengaruhi nanti apa yang akan kita lakukan, apa yang kita akan perkatakan. Ya, harus ngalami perubahan dan pembaruan dalam pikiran. Kalau nggak berubah, pasti kita akan tenggelam dalam arus dunia ini. Yang kedua, tadi bicara tentang head, sekarang heart. Heart kita baca di Galatia 2 ayat 20. Boleh Ibu Krista ya bacakan buat kita ya. Demikianlah firman Tuhan. Galatia 2 ayat 20. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup aku. Dan aku yang kuhidupi di dalam daging adalah hidup oleh dalam Anak Allah yang telah mengasihi dan menyerahkan dirinya untuk aku. Amin. Makasih ya Ibu Krista ya. Dan berkati. Ya. Hati kita tadinya yang bertata adalah ego kita. Ya, segala kehendak kita, segala emosi kita, tetapi ketika kita sudah menjadi milik Kristus, kita harusnya yang bertata di dalam hati kita adalah Kristus. Ya, orang yang lahir baru, ya mulai ada Kristus di dalam hatinya, tetapi harus bertumbuh makin menyerahkan dirinya, hatinya, tata hatinya kepada Kristus, sehingga Kristus makin besar di dalam kita, kitanya sendiri semakin kecil. Ya, bicara tentang juga perasaan kita, kehendak kita di situ. Ya, kita menundukkan perasaan kita di bawah perasaan Kristus, kita ikuti yang tadinya kita ikuti kemauan hati kita. Ya, kita kalau emosi, wah kita mau balas dan sebagainya. Ya, kita nggak mau mengampuni, tapi mulai hari ini, ayo jaga hati kita dengan segala kewaspadaan. Kita nggak sama lagi seperti dulu, hidup kita takkan sama lagi. Ya, ayo segala sesuatu ketika orang lakukan yang nggak baik sama kita, ayo miliki hati Kristus. Ya, artinya apa? Ketika hidup kita bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Tanyakan kepada diri sendiri, what would Jesus do? Apa yang akan Yesus lakukan ketika ada di dalam posisi kita? Ya, ketika kita disakiti orang, Yesus lakukan apa ya kalau dia jadi aku? Dia mengampuni. Ya, kita mengampuni. Oh, Yesus lakukan apa ya ketika ada orang yang memperlakukan kita tidak baik? Oh, Yesus memberkati. Ya, mari kita memberkati. Ya, Yesus lakukan apa ya kalau dia ada di dalam
posisi aku sebagai seorang suami, sebagai seorang istri, sebagai seorang pekerja, ya Yesus pasti lakukan segala sesuatu dengan sungguh-sungguh, punya hati yang sungguh-sungguh, hati yang tekun, hati yang mencari Tuhan, hati yang punya ya kerinduan untuk menyelamatkan jiwa-jiwa, itu hatinya Yesus. Ya, ketika Yesus hidup di dalam kita, hidup kita bukan lagi kita, tetapi Kristus, kita akan memiliki hatinya Yesus. Ya, perubahan hati itu akan terjadi. Ya, tetapi masalah kita adalah mau nggak kita serahkan ya bagian terbesar atau keseluruhan, bukan cuma sedikit, bukan cuma sebagian kecil dari hidup kita, tapi keseluruhan. Tuhan, ini hatiku, ini yang tadinya aku pegangin nih, semua kemarahanku, seluruh pride aku ya, harga diri aku, semua bongkar Tuhan, biar Engkau yang memenuhinya. Ya, amin. Bapak Ibu Saudara ya, biar hidup kita makin berdampak di dalam Tuhan. Tadi ada head, ada heart, kemudian ada hand. Hand itu bicara tentang tangan, bicara tentang kemampuan kita, tentang pekerjaan kita, tindakan kita, bicara tentang kapabilitas kita, ya. Haleluya. Saya akan bacakan dari Filipi 4 ayat 9, dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Lakukanlah itu. Ya, maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Ya, bukan cuma di pikiran kita dipenuhi sama firman Tuhan, di hati kita penuh dengan kepercayaan, kita punya iman yang teguh, kita nggak takut lagi, kita punya kasih kepada saudara-saudara seiman kita, tetapi Tuhan mau kita juga punya tindakan, lakukanlah. Amin, amin. Maka hidup kita akan makin berubah, kita akan berbuah banyak, ya tentunya semua di dalam kasih Kristus, semua tetap di dalam anugerahnya Tuhan. Kita nggak bisa lakukannya sendiri, semua tetap di dalam relasi kita sama Tuhan. Ya, Roh Kudus yang berkarya di dalam kita supaya kita berdampak, ya, jadi pribadi yang berdampak kepada dunia ini. Seperti perempuan Samaria yang dia berubah ketika dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus. Dia tadinya wanita yang berdosa, tetapi Tuhan ubahkan jadi pengubah kota. Seperti Sakeus yang tadinya dibenci oleh bangsanya, tetapi ketika dia berjumpa dengan Tuhan, dia berubah. Dia lakukan bukan cuma pikiran hatinya, tapi dia juga lakukan tindakan, yaitu mengganti kerugian buat orang-orang yang pernah dia rugikan. Yaitu ada perubahan yang drastis dalam kehidupannya, dia membawa dampak yang luar biasa. Seperti Yusuf yang dia mau berubah, ya seorang yang tadinya sangat dimanja sama ayahnya jadi kesayangan, tiba-tiba dia harus mengalami perubahan dalam hidupnya, tapi dia mau ikutin perubahan itu di dalam Tuhan dengan kekuatan Tuhan. Akhirnya Yusuf Tuhan pakai ya di satu bangsa yang tidak mengenal Tuhan, tapi jadi berkat yang luar biasa. Daniel juga seperti itu ya, dalam pemerintahan bangsa yang tidak mengenal Tuhan, tapi Daniel menjadi terang, jadi garam. Kalau kita mau jadi terang, jadi garam di dalam negara ini, di dalam bangsa ini, ayo miliki perubahan dalam hidup kita. Ya, orang-orang harus lihat ya perubahan dalam hidup kita yang semakin baik, jadi berkat buat mereka. Ya, tokoh-tokoh Alkitab mengalami perjumpaan dengan Tuhan, lalu mereka hidupnya diubahkan, mereka berbuah dan berdampak. Ya, hari ini pastikan ada nama kita yang bisa disebut juga. Ya, ketika orang kenal nama kita, disebut Uselin, seorang yang berubah, berdampak buat generasi muda. Kak Felicia, orang yang udah diubahkan Tuhan. Ya, orang bisa tuliskan kisah hidupnya gitu ya. Seorang yang ya, dengan segala keberadaannya terus melayani Tuhan. Pak Hari, Bu Erika, semua nama kita bisa sebutkan satu-satu ya. Kita orang-orang yang sudah diubahkan pikiran kita, hati kita, juga perbuatan kita. Semuanya mau diubahkan Tuhan, amin. Haleluya. Kalau semuanya mau berubah, kita mau diubahkan sama Tuhan, kita mau berbuah yang banyak buat Tuhan, kita mau berdampak buat orang-orang di sekitar kita. Boleh kita kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Yuk kita akan masuki perjamuan kudus. Mari Bapak Ibu Saudara kita naikkan satu pujian. Dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia, Tuhanku,
darah yang tercurah, ampuniku atas dosa. Ku bersyukur kepadamu, oh Yesusku. Engkau ku sembah, Kau yang terindah. Pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia. Seumur hidupku ku mau menyembah-Mu, karena kasih-Mu, karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbananmu, Maha mulia Yesus. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbananmu, Maha mulia dan terindah Kau Yesus. Haleluya, haleluya. Ya, semua sudah siap dengan roti dan anggurnya. Haleluya. Karena kasih Tuhan Yesus, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan Yesus sendiri. Dan setiap kali kita memasuki perjamuan kudus, maka apa yang Tuhan kehendaki adalah kita selalu mengingat-ingat akan Yesus. Perjamuan kudus adalah suatu peringatan. Saudara, kalau saudara mengingat kebaikan Tuhan, makin saudara mengingat, saudara akan lebih lagi mengasihi Tuhan Yesus. Mari kita mengingat kebaikan Tuhan Yesus. Oh, ramata kalabaya laba, syanda kalabaya laba. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau baik Tuhan. Siapakah kami ini? Kami yang seharusnya mati karena upah dosa adalah maut, adalah mati, masuk ke dalam neraka. Tetapi Tuhan Yesus yang datang ke dalam dunia menggantikan kami semua Tuhan. Kami sungguh bersyukur buat segala kasih anugerah-Mu Tuhan. Engkau begitu baik, Engkau sangat amat baik dalam kehidupan kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Perjamuan kudus adalah suatu sakramen, artinya suatu tanda dari yang suci yang menyalurkan berkat anugerah Tuhan bagi mereka yang percaya. Kalau saudara percaya dan makan minum tubuh dan darah Tuhan Yesus, saudara akan diberkati. Yang percaya katakan amin. Tetapi Tuhan menghendaki kita makan minum dengan cara yang benar. Kalau saat ini saudara masih punya ganjalan di hati, mari selesaikan dahulu di hadapan Tuhan supaya saudara diberkati. Mari jemaat yang dikasih Tuhan, kita merenungkan dan masing-masing berdoa, membereskan di hadapan Tuhan. Mari setiap kita, kalau Tuhan ingatkan sesuatu hal di hati kita yang belum beres di hadapan Tuhan, mari kita bereskan di hadapan Tuhan. Bapa, Engkau melihat setiap kami, hamba-Mu, istri hamba-Mu, setiap pengerja Tuhan yang ada, setiap jemaat-Mu yang hadir pada hari ini. Kami angkat tangan kami akui setiap kelemahan kami. Acap kali kami gagal Tuhan dalam memenuhi kehendak-Mu Tuhan. Acap kali Tuhan kami lemah Tuhan. Kami kadangkala Tuhan kami masih punya hati yang tidak mengampuni dan sebagainya Tuhan. Apapun itu yang Kau ingatkan dalam hati kami Tuhan, kami minta ampun Tuhan. Kami mau dikuduskan kembali Tuhan oleh kuasa darah-Mu Tuhan. Engkau kembali menguduskan kami. Terima kasih Bapa untuk pengudusan yang Kau lakukan dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, mengucap syukur. Haleluya. Perjamuan kudus hanya untuk mereka yang sudah percaya Tuhan Yesus. Anak-anak kurang dari 12 tahun jangan makan dan minum. Mari Bapak Ibu Saudara, kita angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Haleluya.
Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada waktu dia diserahkan mengambil roti, dan setelah itu dia mengucap syukur atasnya, dia memecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, mari kita mengangkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga dia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapan syukur adalah persekutuan dengan darah Yesus? Amin. Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, mari kita naikkan syukur kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Engkau sungguh baik Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi, puji syukur hanya bagimu Tuhan, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Kami bersyukur Tuhan buat perjamuan kudus yang telah kami terima. Terima kasih Tuhan buat tubuh dan darah. Terima kasih buat Tuhan Yesus yang mati, gantikan kami, bangkit buat kami. Tuhan, Engkau menjadikan kami anak-anak biji matamu. Kami telah terima segala berkat anugerah yang luar biasa dari Engkau Tuhan. Setiap pribadi yang hari ini hadir, juga yang nanti menonton rekaman ini lewat YouTube Tuhan, Engkau memberkati, Engkau menutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu Yesus, ada perlindungan-Mu secara khusus di masa-masa pandemi ini. Bahkan Kau mengadakan Tuhan terobosan-terobosan Tuhan dalam keuangan, dalam kesehatan kami, dalam hubungan rumah tangga kami Tuhan. Tuhan, Engkau berkarya Tuhan dalam setiap apapun yang jadi permasalahan umat-Mu. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Biarlah setiap kami Tuhan berubah mulai dari head kami, pikiran kami, hati kami, hand kami, tindakan kami Tuhan, kami semua semakin diubahkan, semakin serupa dengan Engkau. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Semua boleh katakan amin. Saya percaya Bapak Ibu Saudara terberkati oleh kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Yang terberkati boleh lambaikan tangannya. Ya, kami berterima kasih kepada Bapak Pendeta Irawan Timothy yang telah memberkati kita pada hari ini. Sebentar kita akan mendengarkan pengumuman. Silakan dengan hormat saya persilakan kepada Ibu Linda Marcella. Raya online GBI Jalan Tapos bisa diakses di sepanjang hari Minggu pukul 7 di channel YouTube GBI Jalan Tapos Cibinong. Jadi setelah fellowship ini, jemaat bisa mengikuti ibadah tersebut.
WFH, Worship Invite and Hope akan diadakan setiap hari Selasa pukul 19 di channel YouTube GBI Danau Bogor Raya. We Hope akan diadakan setiap hari Kamis pukul 19 di channel YouTube GBI Danau Bogor Raya. Fellowship selanjutnya akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 8 November pukul 8 di Zoom Meeting. Bagi seluruh jemaat termasuk pelayan jemaat diminta mengisi pendataan GRC Family yang akan dilakukan di link yang diberikan di grup WA Fellowship yang bertujuan untuk mengetahui informasi pendataan dan mengetahui jumlah jemaat tetap yang ada di GBI JRC. Untuk pengambilan KTJ yang sudah jadi dapat menghubungi Bapak Gembala PDP Irawan Timothy dan Ibu Theodore. Bagi yang rindu memberikan persembahan bisa memberikan ke nomor rekening atau scan QR kode berikut ini. Demikian pengumuman minggu ini. Terima kasih. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Segala puji syukur Tuhan Yesus kami panjatkan dari Haleluya Yesus, haleluya Bapa. Kami mengucap syukur ya Tuhan Yesus, Engkau baik ya Tuhan Yesus. Hari ini Tuhan Kau pertemukan kami kembali Bapa di ibadah GBI JRC ya Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus Engkau yang memberkati kami semua Tuhan yang hadir pada hari ini ya Tuhan. Walaupun kami Bapa berada Tuhan di tempat di rumah kami masing-masing Tuhan, kami percaya Tuhan lawatan hadir Bapa di rumah kami ya Tuhan. Engkau memberkati setiap Tuhan Yesus kami yang hadir pada hari ini ya Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus Engkau memberkati kami Bapa. Apapun yang menjadi pergumulan kami ya Tuhan, pribadi lepas pribadi keluarga ya Tuhan, Engkau yang ikut campur tangan Tuhan. Engkau berikan jalan keluar ya Tuhan Yesus. Engkau berikan ya Tuhan terobosan di setiap doa-doa kami ya Bapa. Kami percaya Tuhan Yesus, doa orang benar Tuhan bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasa. Untuk itu Tuhan Yesus kami merendahkan hati kami Tuhan, merendahkan diri kami ya Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus doa kami Tuhan, setiap pergumulan kami Bapa, anak-anak Bapa yang hadir ibadah hari ini ya Tuhan, Engkau menjawabnya ya Tuhan Yesus. Engkau memberkati ya Tuhan, pribadi lepas pribadi Tuhan. Kami mau berdoa Tuhan Yesus buat Pak Michael ya Tuhan Yesus. Engkau memberkati Pak Michael ini Tuhan, apapun yang menjadi pergumulannya Tuhan, Engkau memberkatinya Tuhan Yesus. Keluarganya ya Tuhan, Engkau jamah, Engkau berkati semua Tuhan. Biarlah semua Tuhan dimenangkan Tuhan, hormat mulia nama-Mu Bapa. Kami juga berdoa Tuhan Yesus buat keluarga Pak Wisman dan Ibu Hana Tuhan, biar Engkau memberkati keluarga ini ya Tuhan Yesus. Belas kasih-Mu tercurah atas keluarga ini Tuhan. Apapun menjadi kerinduan keluarga ini Tuhan Yesus, Engkau memberkati berlimpah-limpah Bapa. Kami juga berdoa Tuhan Yesus buat keluarga Pak Lukiawan, Bu Krisinta dan kedua anaknya Tuhan. Engkau memberkati ya Tuhan Yesus. Belas kasih-Mu juga tercurah atas keluarga ini ya Tuhan Yesus. Engkau berkati setiap Tuhan apapun yang dikerjakan mereka Bapa. Tuhan Yesus, kami juga berdoa Tuhan Yesus buat Ibu Krista ya Tuhan dan anaknya Jennifer Alexandria ya Tuhan. Engkau memberkati ya Tuhan. Biarlah Tuhan Ibu ini Tuhan terus bertumbuh ya Tuhan bersama kami Bapa di GBI GRC ini ya Tuhan Yesus. Engkau berkati setiap pergumulannya Tuhan. Kami tidak tahu apa menjadi pergumulan Ibu ini ya Tuhan, tapi kami percaya Tuhan Engkau memberikan jalan keluar buat Ibu ini ya Bapa. Berkati juga ya Tuhan Yesus keluarga Selin Tuhan, mamanya dan saudara-saudaranya Tuhan, Engkau berkati ya Tuhan. Keluarga besarnya juga Engkau berkati ya Tuhan. Apapun yang dikerjakan mereka Tuhan Yesus, Engkau bikin berhasil dan beruntung Bapa di surga. Kami berdoa Tuhan Yesus buat keluarga Pak Beni dan Bu Pipi ya Tuhan, beserta ketiga anaknya Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan apapun yang dikerjakan mereka juga Tuhan Engkau berkati berlimpah-limpah ya Tuhan. Keluar masuk rumah ini Tuhan, mereka Tuhan Engkau berkati ya Tuhan. Pelayanan mereka juga Tuhan, dimanapun mereka pergi ya Tuhan melangkah, Engkau menyertai setiap langkah mereka Bapa. Tuhan Yesus, kami juga berdoa Tuhan buat Ibu Felicia, suami dan kedua anaknya Tuhan. Kau berkati Tuhan pelayanan Ibu ini Tuhan. Kau berkati Tuhan setiap apapun yang diusahakan mereka ya Tuhan. Anak-anaknya Tuhan Kau jadikan Tuhan biji mata-Mu Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan Yesus buat Pak Hari, Bu Erika dan anaknya Tuhan Yesus. Biarlah Engkau memberkati ya Tuhan. Kau jadikan mereka juga Tuhan keluarga-keluarga yang sakinah gloria Bapa. Tuhan Yesus Kristus, kami juga memberkati Tuhan buat anak kami Tuhan Jonathan dan David Tuhan. Pakai mereka Tuhan menjadi generasi-generasi ya Tuhan. Yeremia Tuhan, generasi yang benar-benar cinta akan Engkau Tuhan. Pakai mereka Tuhan di dalam pendidikan mereka Tuhan Yesus. Dan dihormati mulia nama-Mu Bapa. Tuhan Yesus, kami juga bersyukur Tuhan buat keluarga Pak Kris dan Bu Linda beserta anaknya Tuhan Yesus. Berkati keluarga ini Tuhan, berkati pelayanannya Tuhan. Apapun yang diusahakan mereka Tuhan Yesus, Kau bikin berhasil dan beruntung Bapa. Kami juga berdoa Tuhan Yesus buat
keluarga Pak Ian dan Ibu Siti Fatimah Bapa dan anaknya Tuhan, apapun jadi pergumulan keluarga ini ya Tuhan Yesus, kami serahkan ke dalam tangan-Mu Bapa. Kau selamatkan ya Tuhan keluarga besarnya Tuhan. Kami tahu Tuhan kerinduan mereka Tuhan. Biarlah Tuhan Kau menyelamatkan keluarga besarnya Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan kuasa-Mu, mujizat-Mu ada Tuhan pada keluarga Bu Fatimah ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa Tuhan untuk Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan untuk keberhasilan yang sudah dia terima ya Tuhan. Jadikan dia Tuhan hamba-Mu yang setia Tuhan, hamba-Mu ya Tuhan yang humble ya Tuhan Yesus. Pakai dia Tuhan di setiap pelayanannya Tuhan. Kemanapun hamba-Mu ini berangkat ya Tuhan, kemanapun hamba-Mu ini melangkah Tuhan, Engkau menyertainya Yesus. Bapa di surga kami mengarahkan Bapa untuk Simon ya Tuhan Yesus. Kau berkati dia Tuhan, Kau berkati setiap aktivitasnya Tuhan, apapun pelayanan yang dia kerjakan Tuhan Yesus, Kau bikin berhasil dan beruntung. Apapun yang dikerjakan, yang dicita-citakannya Tuhan, Kau bikin terobosan yang baru. Bapa di surga kami juga berdoa Tuhan buat keluarga Pak Age Tuhan, Bu Depi ya Tuhan, beserta kedua anaknya Tuhan. Engkau berkati ya Tuhan Yesus, pekerjaan pelayanan apapun yang diusahakan keluarga ini ya Tuhan Yesus, Kau bikin berhasil dan beruntung ya Tuhan Yesus. Masa depan yang penuh harapan ada dalam keluarga ini Bapa. Tuhan Yesus, kami juga berdoa Tuhan buat saudara kami Tuhan Rini Setiawan ya Tuhan. Kau berkati ya Tuhan, Kau berkati keluarga besarnya Tuhan, pelayanannya juga Tuhan Kau berkati ya Tuhan. Biarlah Tuhan melalui dia permainkan musik ya Tuhan, banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan, banyak jiwa-jiwa yang berseru kepada Tuhan. Kami percaya ya Tuhan Yesus, Engkau mengurapi tangannya Tuhan di setiap alunan-alunan musik yang dia permainkan Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan Yesus buat Bu Depi ya Tuhan, buat Pak Robin dan anaknya Lisi ya Tuhan. Engkau berkati ya Tuhan keluarga ini, Kau berkati setiap usaha yang mereka lakukan Tuhan, pelayanan mereka Tuhan Yesus, Kau berkati ya Tuhan Yesus. Kami juga berdoa ya Tuhan Yesus buat tim PPW ya Tuhan yang ada di gereja Tuhan, Kau berkati ya Tuhan Yesus. Saudara kami Rainer Tuhan, Pak Edi Kau berkati, Pak Luki Kau berkati, sekali lagi Tuhan Pak Robin dan juga ya Tuhan Pak Randy. Siapapun ya Tuhan yang berada Tuhan di gereja Tuhan, Engkau memberkati mereka Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus pelayanan mereka ya Tuhan Yesus, Kau bikin ya Tuhan Yesus lebih dahsyat lagi Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus pengurapan Tuhan turun atas mereka ya Tuhan Yesus. Bapa di surga kami juga mau kasih hati ya Tuhan, mendoakan Tuhan gembala kami Pak Irawan Timothy dan Bu Marina dan kedua anaknya ya Tuhan Yesus. Engkau memberkati keluarga ini ya Tuhan. Biarlah Tuhan pengembalaannya Tuhan terus mengembang ke kanan ke kiri Tuhan, melalui pelayanan hamba-Mu ya Tuhan Yesus. Banyak jiwa-jiwa diselamatkan ya Tuhan. Bapa di surga kami mau berdoa ya Tuhan Yesus buat saudara-saudara kami yang Bapa yang belum mungkin hadir di ibadah hari ini Tuhan. Biarlah Tuhan Kau gerakkan mereka ya Tuhan di ibadah selanjutnya Tuhan. Kau jamah hati mereka, datangi mereka ya Tuhan, supaya mereka Tuhan mau ya Tuhan bersama-sama kami Tuhan beribadah seperti ini ya Tuhan. Biarlah Tuhan lawatan Tuhan turun atas mereka, atas setiap keluarga-keluarga mereka ya Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan apapun menjadi pergumulan mereka, apapun menjadi penghalang buat mereka ibadah Tuhan, Kau berikan jalan keluar ya Tuhan Yesus. Kau berikan terobosan di setiap keluarga-keluarga ya Tuhan. Kami rindu Tuhan Yesus melalui ibadah kami GRC ini ya Tuhan, banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan Bapa, bahkan di lingkungan kami Bapa di Jalan Cikaret ya Bapa, Puri Nirwana ya Tuhan, bahkan sekitar Bogor ini ya Tuhan dimenangkan tuh hormat kemuliaan nama-Mu Tuhan melalui GBI GRC ini ya Bapa. Tuhan Yesus Kristus, kami juga berdoa ya Tuhan Yesus, biarlah berkat-Mu melimpah atas setiap kami yang hadir pada hari ini ya Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan Engkau memperluas setiap daerah kami Bapa, kemanapun kami pergi, kemanapun kami melangkah ya Tuhan, penyertaan perlindungan Tuhan sempurna atas kami Bapa. Kami percaya Tuhan Yesus belalang pelahap ya Tuhan tidak akan menghadang kami Tuhan, tidak akan merintangi kami, karena kami tahu tangan Tuhan ada beserta kami. Terima kasih Yesus Kristus, terima kasih untuk hari ini Bapa. Terpuji syukur nama-Mu hanya di dalam nama Yesus kami. Haleluya, amin. Pagi Tuhan, terima kasih untuk berkat-Mu kepada kami semua pada hari ini. Jika kami boleh beribadah online ini Tuhan, Kau berkati kami dengan kuasa, Kau berkati kami dengan kondisi sinyal yang bagus saat ini Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Kami berdoa Tuhan untuk perekonomian kami Tuhan. Di kondisi yang akhir-akhir ini ya Bapak, kami
kondisi ekonomi yang kurang bagus, banyak PHK, banyak usaha-usaha yang turun ya Pak. Kami percaya Tuhan itu ada rencana yang luar biasa di situ ya Pak. Kami percaya Tuhan, kami berdoa untuk keluarga, untuk pencarian kerja, untuk kondisi pekerjaan, untuk usaha. Kami percaya Tuhan akan memberikan jalan ya Bapak. Ya, berkat Tuhan perekonomian agar bisa bangkit lagi, agar bisa naik lagi ya Bapak. Kami berdoa juga ya Tuhan untuk bangsa dan negara itu. Tuhan berkati untuk bangsa dan negara kami. Tuhan berkati pemimpin bangsa kami Tuhan, Pak Joko Widodo dan Pak Ma'ruf Amin ya Tuhan beserta jajarannya. Tuhan berkati bangsa kami Tuhan di tengah pandemi ini Tuhan, kami melihat banyak hal yang Tuhan yang menjadi tantangan bagi bangsa kami ya Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan punya rencana yang hebat di situ ya Tuhan. Tuhan punya rencana yang luar biasa untuk bangsa kami ya Tuhan. Berkatilah bangsa kami ya Tuhan, agar bangsa kami bisa keluar dari kondisi ekonomi yang kurang baik ini ya Bapak. Terkhusus juga ya Tuhan untuk kondisi akhir-akhir ini di mana banyak demo, banyak protes-protes. Dan berkati untuk demo yang akan direncanakan besok hari ya Tuhan, menuntut Omnibus Law ya Tuhan, kini berkati Tuhan. Yang percaya Tuhan bahwa ada rencana di situ Tuhan yang memberikan yang terbaik. Tuhan berkati untuk keamanan, Tuhan berkati untuk para polisi, Tuhan berkati untuk keluarga yang akan bekerja besok ini, Tuhan berkati Tuhan keamanannya Bapak. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa juga untuk gereja kami ya Bapak. Ya, Tuhan berkati Tuhan gereja kami dari tingkat pusat, gereja Tapos dan GBI GFC Tuhan. Ya Tuhan, kondisi saat ini yang kami diharuskan untuk bergereja online ya Bapak. Tuhan punya rencana yang hebat di situ. Percaya Tuhan bahwa suatu saat nanti kami akan bertemu kembali dalam bekerja dengan offline ya Bapak. Terima kasih ya Tuhan. Kami mau serahkan seluruh doa kami di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, puji syukur hanya bagimu ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, puji syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus, puji syukur bagimu, puji syukur hanya puji syukur hanya bagimu, puji syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Ya, kami mengucap syukur Tuhan. Pagi hari ini kami sudah bisa beribadah dengan baik. Hadirat-Mu, kekuatan-Mu Tuhan, perjamuan kudus yang sudah memulihkan hubungan kami dengan Engkau, hubungan kami dengan sesama. Tuhan, kami bersyukur Tuhan buat kebaikan-Mu, dan sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain. Kami siap menerima berkat-Mu. Mari kita angkat kedua tangan kita. Mari terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan penghiburan kuat kuasa dari Allah Roh Kudus yang memampukan kita untuk menjadi orang-orang yang berubah, berbuah, dan berdampak mulai dari hari ini sampai Maranatha dan bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita semua yang telah terima berkat Tuhan kita katakan amin.